warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sela. Di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa kelompok kami memilih tema atau permasalahan bullying. Nah, saya yakin perilaku bullying ini sudah tidak asing lagi didengar oleh kita karena perilaku ini merupakan perilaku yang sering kali terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah, yang sangat meresahkan orang tua karena khawatir anaknya itu akan terkena dampak dari perilaku bullying ini. Nah, dampak dari perilaku bullying ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun mental dari korban bullying itu sendiri. Oleh karena itu, di sini kelompok kami akan membahas mengenai permasalahan dari bullying itu, mulai dari pengertiannya, jenis-jenis dari bullying itu apa saja, kemudian penyebab yang ditimbulkan dari perilaku bullying ini itu apa, dan dampak serta bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan bullying ini yang biasanya terjadi di Indonesia. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Alawiyah dari kelas 2C Pendidikan Luar Sekolah NPM 19 106310 457. Di sini saya akan membahas materi mengenai bullying. Yang pertama itu ada pengertian bullying. Bullying ini adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, ataupun emosional atau psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa dirinya ini lebih kuat kepada korban yang lemah, baik fisik maupun mental, secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Materi yang selanjutnya ini ada jenis dan bentuk bullying. Menurut Koloroso 2006, perilaku bullying ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada bullying secara verbal. Bullying ini paling sering dan mudah dilakukan oleh anak-anak sekolah. Contohnya kalau zaman-zaman sekolah itu kita sering banget yang dikatain nama orang tua, pekerjaan orang tua, hinaan, celaan, itu semacam bullying juga, cuma secara verbal karena diucap. Nah, yang kedua ini ada bullying secara fisik. Bullying ini yang paling nampak dan mudah diidentifikasi, namun kejadian bullying secara fisik ini tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Dia contohnya kayak menyakiti seseorang dalam bentuk fisik seperti memukul, menendang, mendorong, mencekik, menampar, dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat menyakiti seseorang dalam bentuk fisik. Terus yang ketiga ini ada bullying secara relasional. Ini dilakukan dengan memutus relasi atau hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Contohnya ini seperti kayak pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, serta bahasa tubuh yang mengejek. Dan yang terakhir ini ada bullying elektronik. Ini merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Ini seperti kayak orang yang gak punya nyali besar untuk berhadapan langsung, jadi dia ngebulinya itu melalui media sosial gitu. Nah, itu tuh sebetulnya fungsinya untuk mengintimidasi, menyakiti, atau menyuduti seseorang. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Rizky Afif dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan penyebab-penyebab dari bullying. Menurut sebuah riset, penyebab bullying itu dapat berasal dari korban maupun si pelaku bully itu sendiri. Adapun penyebab dari sisi korban itu sendiri diantaranya: pertama, penampilan fisik yang dianggap berbeda atau ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang kedua, berasal dari ras yang berbeda atau yang dianggap sebagai minoritas pada suatu kelompok. Yang ketiga, kecenderungan orientasi seksual yang berbeda memasuki usia remaja, misalnya seperti gay, lesbian, transgender, ataupun sebagainya. Yang kelima ini, yang keempat, dianggap lemah atau tidak mampu melawan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima ini, terlihat tidak mudah bergaul. Tidak mudah bergaul ini artinya dia tidak banyak relasi, kurang pergaulan, dan memiliki sedikit teman. Sementara itu, ada juga faktor dari sisi pelakunya. Di antara lainnya, yang pertama, perilaku bully memiliki masalah pribadi.
sehingga membuatnya tidak berdaya dengan kehidupannya sendiri. Yang kedua, si pelaku adalah korban bully di lingkungannya sendiri ataupun di lingkungan keluarganya. Yang ketiga, rasa iri pelaku terhadap korban karena ia tidak memiliki keistimewaan yang sama terhadap korbannya. Yang keempat, tak jarang pelaku sengaja melakukan penindasan ke orang lain hanya untuk mencari perhatian atau mencari sebuah atensi. Yang kelima, kesulitan mengendalikan emosi. Kesulitan mengendalikan emosi ini, si pelaku ketika marah dan frustasi ini akan meluapkan emosinya kepada korban atau melampiaskannya dengan tindakan intimidasi kepada orang lain yang tidak berdaya. Baik, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dampak apa sih yang disimpulkan dari perilaku bullying ini. Nah, ternyata perilaku bullying ini memiliki dampak yang sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun mental dari korban bullying itu sendiri. Nah, dampak yang ditimbulkan sendiri ada dampak jangka pendek dan jangka panjang. Nah, biasanya untuk jangka pendek itu para korban bullying akan merasakan takut, cemas yang berlebihan hingga akan berujung ke jangka panjang depresi dan stres yang akhirnya berakibat kepada bunuh diri. Nah, perilaku bullying ini juga akan berpengaruh terhadap nilai akademis siswa di sekolah. Kemudian, perilaku bullying ini juga akan menjadikan korban dari bullying ini merasa takut dan minder untuk berada di dalam lingkungan, khususnya untuk berbaur dengan lingkungan masyarakat karena merasa bahwa dirinya itu tidak diterima. Saya dari kelompok 4 dari tentang bullying. Saya akan menjelaskan tentang solusi bullying. Solusinya itu adalah memberi edukasi mengenai konsep bullying dan pada anak. Pola asuh orang tua tidak melibatkan kekerasan verbal dan fisik, namun bukan berarti permisif. Yang ketiga itu mengapresiasikan kasih sayang, verbal, gestur, atau tindakan dan penerimaan kepada anak. Yang keempat itu menjalin komunikasi terbuka, melakukan waktu rutin untuk melakukan sharing session. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik dan ada 100% jangan memotong atau menganggap kita anak yang tidak penting. Yang kelima itu untuk pelaku, pastikan mereka mengetahui bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima. Yang keenam, bangun kedekatan emosional melalui aktivitas yang dilakukan bersama interaktif atau komunikatif. Yang ketujuh itu menanam rasa simpati pada anak atau melalui problem solving skill anak. Yang ketujuh, buatlah suasana rumah dan sekolah sebagai lingkungan aman dan nyaman pada anak. Yang ke-9, memberi edukasi kepada anak dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Yang 10 itu sekolah aktif memberikan edukasi mengenai bullying dan contoh positif dari guru. Terima kasih.